Dewa Obat Terkuat. Bab 273. Benar-benar kejutan. Lin Yi berkata. Dia tidak pernah menyangka akan ada panen seperti itu. Sekarang sepertinya pintu masuk ke utara sudah dibuka terlebih dahulu, yang akan banyak membantu di masa depan. Minta Zhang Chong untuk membaca semuanya. Jika tidak ada masalah, tutuplah. Benda ini akan sangat berguna di masa depan. Perintah Lin Yi. Ya, saya akan meminta Zhang Chong segera kembali. Juga, selama kalian berdua tahu tentang masalah ini, alasan mengapa kartu as adalah karena kejutan adalah yang paling efektif. Jernih. Yang Rong mengangguk, mengetahui pentingnya masalah ini dan tidak berani gegabah. Ini memang kartu truf. Pergi ke utara di masa depan adalah langkah terakhir. Lin Yi ingin mengendalikan seluruh lingkaran bawah tanah dan memegang jaring di tangannya sehingga tidak peduli seberapa keras orang-orang laba-laba hitam mengulurkan tangan, mereka hanya akan menjangkau Lin Yi. Dan kartu truf ini adalah kunci untuk memasuki utara di masa depan. Yang Rong berbalik untuk pergi ketika telepon berdering lagi. Dia menjawabnya dan mendengarkan, sedikit mengernyit. Sepertinya ada orang yang lebih cemas dari kita. Dia berbalik untuk melihat Lin Yi, keluarga Qiu ada di sini, mengatakan mereka ingin membawa kembali tulang Fuyu. Mereka datang dengan paksa. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Ini adalah Tianhai. Bahkan jika Raja Surga datang, ekspresi Yang Rong tetap tidak berubah, apalagi keluarga Qiu yang telah runtuh. Tentu saja, dia tahu bahwa serigala dari utara sekarang mengendalikan keluarga Qiu. Aku akan pergi menemuimu. Lin Yi berkata. Kedua pria itu segera kembali ke dinasti. Di gerbang, lebih dari selusin orang dari keluarga Qiu sedang menunggu di sana, tapi Xiao Dao tidak mengizinkan mereka masuk. Bahkan jika Qiu Qianfeng datang, dia tidak akan bisa masuk tanpa izin Yang Rong, apalagi orang-orang ini sekarang. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah mobil berhenti dan Yang Rong turun dari mobil. Anggota keluarga Qiu segera berdiri tegak dan berusaha sekuat tenaga agar momentumnya tidak melemah. Bahkan jika mereka tahu di dalam hati, tidak mungkin mereka dapat berbicara dengan Yang Rongping, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Begitu Yang Rong dan Lin datang, anggota keluarga Qiu segera berjalan. Tuan Yang, pemimpinnya, mempertahankan momentumnya, berkata, saya mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda, tapi tolong jangan marah, Tuan Yang. Karena aku tahu itu lancang, tidak bisakah aku tetap marah? Wajah Yang Rong tanpa ekspresi, memancarkan rasa keagungan, tanpa memberikan wajah apapun, mengapa, menurutmu aku, Tianhai, bisa datang dan pergi kapanpun aku mau. Wajah pemimpin keluarga Qiu sedikit berubah. Dia tidak menyangka Yang Rong tiba-tiba menjadi begitu kuat. Yang Rong salah paham. Kami hanya ingin mengembalikan tulang Fuyu. Tolong beri wajah Tuan Yang dan jangan mempermalukan kami. Yang Rong berjalan mendekat dan menatap pria itu, matanya menjadi lebih dingin. Apakah ini memalukan bagimu? Kenapa aku merasa kamu mempersulitku? Dia mendengus, Fuyu tidak ada di Tianhai sekarang. Kamu ingin aku menyerahkannya. Apakah kamu mempersulitku? Orang-orang dari keluarga Qiu saling memandang dan tidak berani membantah sama sekali. Ini adalah Tianhai dan tidak ada ruang bagi mereka untuk menjadi liar. Jika Yang Rong mau, dia bisa menyimpannya di sini dan berhenti berpikir untuk meninggalkan Tianhai. Tuan Yang, sejujurnya, jika kita tidak bisa mengembalikan Fuyu, kita semua akan mati. Pemimpinnya sedikit putus asa, suaranya bergetar, saya harap Tuan Yang memberi kami kesempatan. Fuyu tidak begitu berharga bagi Anda, tetapi bagi kami, dia adalah kehidupan. Dia adalah kehidupan. Ada ketidakberdayaan di wajah beberapa orang. Keluarga Qiu langsung anjlok, dan hidup mereka tidak lebih dari takdir. Jika mereka gagal menyelesaikan apa yang diperintahkan Hei Lang, mereka pasti akan mati dan tidak ada cara untuk bertahan hidup. Pohon-pohon tumbang dan puluhan rumah berserakan, dan keluarga Qiu lenyap. Yang Rong berkata, terimalah kenyataan. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi, tetapi beberapa orang buru-buru mengikutinya dan menghentikannya. Tuan Yang, terserah kami untuk memohon padamu. Pemimpinnya berlutut sambil menjatuhkan diri, matanya merah, keluarga Qiu telah tiada. Kita bisa menerimanya, atau kita tidak bisa mengambil apapun, tapi nyawa keluarga, istri, anak, dan anak masih dalam tangan orang lain. Orang-orang lainnya berlutut. Mereka tidak mungkin bersikap keras terhadap Yang Rong. Sekalipun mereka bersikap lembut, itu hanya bergantung pada suasana hati Yang Rong. Kami benar-benar putus asa. Pemimpinnya berkata, saya hanya meminta Tuan Yang memberi saya jalan keluar.
Anda dapat mengambil nyawa saya sesuka Anda. Apa yang kuinginkan dalam hidupmu? Yang Rong menunduk dan memandang sekelompok orang, maaf, saya tidak dapat membantu Anda. Saat dia hendak pergi, wajah anggota keluarga Qiu tiba-tiba menjadi pucat. Tuan Yang, mohon tetap di sini. Beberapa orang mengikutinya dengan berlutut beberapa langkah. Lao Yang. Begitu Lin Yi berbicara, Yang Rong berhenti dan berkata, tunggu. Dia memandang beberapa orang, maksud Anda, pria dari utara mengancam Anda dengan istri, anak, dan anak Anda. Ya. Pemimpin itu mengangguk berulang kali, dia menutupi kepala keluarga sampai mati, dan bahkan menghancurkan olah berkabung Tuan Muda. Berbicara tentang ini, sekelompok orang sangat marah hingga tubuh mereka gemetar, tetapi mereka tidak punya pilihan sama sekali. Mereka adalah orang-orang dari utara. Mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka, dan mereka bahkan tidak bisa bersembunyi sekarang. Jika kita tidak melakukan apa yang dia minta, dia akan membunuh keluarga kita. Ledakan. Beberapa orang bersujud, dengan darah mengalir dari dahi mereka, tolong selamatkan kami cara untuk bertahan hidup. Kami telah menyinggung Tianhai sebelumnya, itu adalah kesalahan kami, tetapi kerugiannya tidak akan merugikan keluarga kami. Selalu ada aturan di lingkaran bawah tanah bahwa satu orang harus melakukan sesuatu dan orang lain harus bertanggung jawab dan tidak membahayakan keluarga. Tapi sekarang, mereka harus mengawasi orang tua, istri, anak, dan anak-anak mereka menjalani kehidupan dikendalikan oleh orang lain, dan pertahanan psikologis mereka telah dipatahkan dalam sekejap. Terlalu berlebihan jika melanggar aturan. Lin Yi menggelengkan kepalanya, Lao Yang, bagaimana menurutmu? Ketika Lin Yi membuka mulutnya, Yang Rong berhenti dan berkata, tapi ini bukan urusan kita. Orang-orang dari utara itu punya banyak latar belakang dan tidak bisa tersinggung. Dia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia mengerti bahwa Lin Yi tidak peduli sama sekali, dia masih harus mengatakan apa yang harus dia katakan kepada keluarga Qiu. Tuan Lin, Anda tidak tahu apa-apa. Keluarga Qiu sangat agung saat itu. Itu adalah kekuatan yang terkenal di Haicheng, tetapi mereka masih tidak berani menyinggung orang-orang di utara. Kami terlalu jauh di belakang. Yang Rong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memandang keluarga Qiu, bukannya saya tidak ingin membantu Anda, tetapi saya mungkin tidak mampu membayar harganya. Saya pikir Anda harus mengerti. Orang-orang dari keluarga Qiu memiliki wajah pucat. Tentu saja mereka tahu bahwa Yang Rong tidak berbohong. Orang-orang seperti Hei Lang memang sulit untuk dihadapi, belum lagi kekuatan utara di belakang Hei Lang, yang bahkan lebih hebat lagi. Tuan Yang, aku juga punya saudara, tua dan muda, jadi aku bisa memahami perasaan kalian. Yang Rong melambaikan tangannya, tapi sungguh, aku tidak bisa membantumu. Hati orang-orang di keluarga Qiu tiba-tiba tenggelam, dan mereka benar-benar putus asa. Melihat Yang Rong berbalik dan berjalan ke istana kekaisaran, mereka tahu bahwa tidak ada peluang. Jika Yang Rong menolak menyelamatkan mereka, peluang apa yang mereka miliki untuk bertahan hidup? Kalian yang memimpin. Namun, tanpa diduga, Lin Yi yang berdiri di sana tiba-tiba berbicara, menyebabkan anggota keluarga Qiu tercengang. Bab 274. Apa katamu? Beberapa dari mereka tidak mempercayai telinga mereka. Kalian yang memimpin, aku akan melakukan perjalanan ke Haicheng. Lin Yi berkata. Beberapa orang menatap Lin Yi, bibir gemetar dan membuka mulut tetapi tidak tahu harus berkata apa. Yang Rong baru saja menolak mereka. Meskipun mereka merasa sangat sedih, mereka juga tahu bahwa Yang Rong benar. Siapa yang berani memprovokasi orang besar seperti Hei Lang? Bahkan jika Qiu bersaudara masih hidup, mereka tidak akan berani melanggar perintah serigala hitam. Tapi Lin Yi sebenarnya bilang dia ingin pergi ke Haicheng. Kamu tidak boleh melanggar peraturan di dalam lingkaran, jika tidak maka tidak akan merugikan keluargamu. Ini telah menjadi peraturan di sepanjang pantai selama ratusan tahun, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Lin Yi melirik beberapa orang dan berkata, pimpin jalan. Apakah kamu benar-benar bersedia membantu kami? Mereka masih tidak percaya. Yang Rong sudah menolak. Lin Yi di depannya ingin membantu mereka. Aku tidak membantumu. Lin Yi berkata dengan tenang, saya membantu Daoi. Kalimat ini membuat anggota keluarga Qiu gemetar dan mata mereka langsung memerah. Bantu moralitas. Ini lebih menyenangkan daripada membantu mereka. Terima kasih. Beberapa orang berkata serempak. Mereka tidak ragu-ragu. Karena Lin Yi bersedia membantu, mereka tidak mau melewatkan kesempatan ini. Satu-satunya orang yang dapat membantu mereka sekarang adalah orang-orang dari Tianhai.
Lin Yi membawa Xiao Dao dan beberapa lainnya, masuk ke mobil bersama keluarga Qiu, dan meninggalkan Tianhai. Di dalam gerbang kekaisaran, Yang Rong berdiri di sana, memperhatikan Lin Yi dan yang lainnya pergi. Akan selalu ada beberapa orang yang bermain di sisi buruk, dan beberapa orang yang bermain di sisi buruk. Dia tersenyum, berpikir bahwa dia dan Lin Yi bekerja sama dengan baik. Dia tahu bahwa Lin Yi membutuhkan alasan yang tepat untuk mengambil tindakan, dan dia juga perlu bekerja keras untuk hati orang-orang. Tentu saja, ini bukan untuk meminta orang-orang di keluarga Qiu untuk berterima kasih kepada Lin Yi sama sekali. Anda selalu dapat belajar banyak dengan mengikuti Lin Yi. Yang Rong menarik napas dalam-dalam dan mengabaikannya. Lin Yi telah menyelesaikan banyak masalah untuknya, jadi dia harus cepat bersiap. Ponselnya tiba-tiba berdering. Yang Rong mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan telepon dari Nan Sanshi. Tuan Nan. Dia menjawab telepon, mengapa kamu masih ingin menelepon saya saat ini? Ibu kota provinsi sekarang berada dalam keadaan kacau. Baik lingkaran atas maupun bawah tanah berada dalam kekacauan. Tidak mudah untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Ada Liu Qing di lingkaran atas. Bagi Liu Qing, ini adalah kesempatan bagus, dan Zhu Yifeng telah bekerja keras untuk membantunya. Adapun bos besar di lingkaran bawah tanah, hanya Nan Sanshi yang masih hidup sampai sekarang. Semakin sering hal ini terjadi, Nan Sanshi semakin merasa tidak nyaman. Dia berpikir lama sebelum memutuskan untuk menelepon Yang Rong untuk meminta nasihat. Tuan Yang, saya rasa Anda mengetahui dengan baik situasi di ibu kota provinsi. Sejujurnya, keadaan saya tidak lebih baik daripada mereka yang meninggal sekarang. Kadang-kadang, memang benar bahwa orang yang hidup lebih menderita dan merasa lebih tidak nyaman, karena mereka masih hidup dalam ketakutan dan kecemasan, dan bahkan mungkin merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Nan Sanshi menarik napas dalam-dalam, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Yang Rong Dao, saya khawatir saya tidak punya pengalaman untuk diceritakan kepada Anda. Kamu punya. Nan Sanshi berkata, saya hanya ingin tahu, di ibu kota provinsi, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Mendengar kalimat ini, Yang Rong tahu bahwa pertanyaan Nan Sanshi bukanlah untuk ditanyakan pada dirinya sendiri, tetapi untuk bertanya pada Lin Yi. Dia ingin tahu apa tindakan Lin Yi selanjutnya dan apa yang harus dia lakukan untuk bertahan hidup. Nan Sanshi tampaknya pintar. Bagaimanapun, dia sudah kuliah dan memiliki pikiran yang cepat. Jangan serakah. Yang Rong tersenyum dan mengatakan hal yang sama. Ketika Nan Sanshi datang ke Tianhai untuk pertama kalinya, dia dengan sengaja bertanya pada Yang Rong, dan Yang Rong menjawabnya seperti ini. Tapi Nan Sanshi tidak mendengarkan dan hampir mati di Tianhai karena keserakahannya. Namun kali ini, Yang Rong masih mengatakan hal yang sama. Jangan serakah. Ada keheningan sesaat di ujung telepon. Setelah beberapa saat, suara Nan Sanshi pelan, saya mengerti. Terima kasih, Tuan Yang. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan pergi ke Tianhai untuk mengunjungi Anda di orang yang mengucapkan terima kasihku. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Yang Rong meletakkan ponselnya dan dapat memahami suasana hati Nan Sanshi saat ini. Dia pernah mengalaminya sebelumnya dan dapat memahami ketakutan dan kegelisahan berada dalam kekacauan dan satu pilihan yang salah dapat merusak segalanya. Semoga beruntung. Dia berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, Lin Yi dan yang lainnya telah meninggalkan Tianhai dan bergegas menuju Haicheng. Tuan Lin, Hei Lang itu sangat terampil. Bahkan Hu Yidao mati di tangannya. Tidak mudah untuk mengatasinya. Anggota keluarga Qiu masih memiliki kekhawatiran di wajah mereka. Dia juga membawa beberapa master ke sini, dan mereka tidak lemah sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yi membawa Xiao Dao dan beberapa orang lainnya, dan mereka sangat berterima kasih. Bahkan Yang Rong tidak berani memprovokasi Hei Lang, tetapi Lin Yi bersedia membantu. Ingatlah kebaikan ini. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Lin Yi adalah demi moralitas, dia jelas tidak ingin mereka berpikir bahwa mereka berhutang budi. Tidak masalah. Lin Yi berkata, saya akan berbicara dengannya. Hanya ngobrol. Beberapa orang saling memandang. Aku khawatir orang seperti Hei Lang tidak mau mendengarkan. Jangan khawatir, aku pandai berpikir, dan dia pasti akan mendengarkan. Lin Yi berkata, kamu harusnya tahu di mana keluargamu, kan? Haicheng adalah markasmu. Jika kamu bahkan tidak bisa memeriksanya, itu tidak bisa dibenarkan. Kami tahu, tapi ada orang yang menjaga di sana. Beberapa orang merasa sedikit malu, keluarga Qiu sekarang terpecah. Semua orang takut. Mereka tidak berani menyinggung Hei Lang,
dan mereka tidak ingin membunuh saudara-saudaranya karena Heilang. Itu hal yang paling menyedihkan. Saat menghadapi krisis, sulit bagi semua orang untuk bersatu. Ketika kepala keluarga, Qiu Qianfeng, meninggal, keluarga Qiu tercerai-berai, seperti sepotong pasir lepas. Xiao Dao. Lin Yi berkata, kalian, bantu mereka menyelamatkan orang. Ya. Xiao Dao segera merespons. Ia melirik ke beberapa orang dengan mata menyala-nyala, itu istri, anak, dan anak kalian. Keras atau tidaknya kalian berjuang, itu tergantung kalian. Kalau kalian tidak berkelahi, kami tidak akan melakukannya, apalagi kami. Lakukan kamu mengerti. Tidak seperti istri, anak, dan anak mereka, Xiao Dao dan yang lainnya tidak sebodoh itu. Semua orang di keluarga Qiu menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan mengangguk dengan serius. Pada waktu itu, Hai Cheng. Di keluarga Qiu, Heilang telah membaca dengan cermat buku rekening keluarga Qiu selama bertahun-tahun. Kali ini, dia bisa mendapatkan setidaknya 1 miliar uang tunai dengan membersihkan saudara-saudara keluarga Qiu. Ada juga industri dengan energi dan sumber daya tak terbatas yang memberi mereka sumber daya. Apa yang dia pertimbangkan sekarang adalah apakah akan menemukan seseorang untuk bertindak sebagai agen untuk mengelola lingkaran bawah tanah Hai Cheng untuk mereka, atau mengambilnya kembali secara langsung dan mengatur orang-orangnya. Dari keluarga untuk mengelolanya secara pribadi. Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk mencari seseorang untuk mengurusnya. Lagi pula hal seperti ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan keluarga, apalagi di lingkungan sensitif saat ini. Keluarga Qiu tidak bisa dibiarkan tanpa pemilik selama sehari pun. Heilang menyipitkan matanya, menatap orang yang berdiri di bawah, dan berkata dengan tenang, aku bisa memberimu kesempatan ini untuk menjadi kepala baru keluarga Qiu, tapi apakah kamu harus melakukan sesuatu untuk membuatku mempercayaimu? Tuan Heilang, saya bisa melakukan apa saja. Bagus. Heilang mencibir, kalau begitu, bunuh semua istri, anak, dan anak keluarga Qiu yang dipenjara. Bersambung.